Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau memperhatikan kerendahan Santa Perawan Maria dan menganugerahinya dengan karunia yang besar untuk melahirkan putra tunggalmu yang menjelma menjadi manusia. Pada hari ini, Engkau memahkotai dia dengan kemuliaan yang tiada tara. Kami mohon, semoga dengan bantuan doanya, Engkau berkenan mengangkat kami ke dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja meyakini bahwa Perawan Maria adalah model yang unggul dan istimewa dalam hal beriman. Perawan Maria menjadi istimewa karena ia mengarahkan seluruh dirinya, hidupnya, bahkan kecenderungannya untuk tidak berbuat dosa kepada Allah dan karya keselamatannya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja di seluruh dunia merayakan pengangkatan Perawan Maria ke surga. Ini adalah ajaran resmi gereja yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November
1950. Gereja mengajarkan bahwa sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, ia telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Di Lumen Gentium nomor 59. Maria layak diangkat dalam kemuliaan Allah dengan seluruh jiwa dan raganya yang murni serta tak bercelah, karena ia mengarahkan seluruh dirinya kepada Allah dan karya penyelamatannya. Keterarahan itu tampak dalam kisah Injil hari ini yang menceritakan perjumpaan dua orang perempuan ibu, yaitu Maria dan Elizabeth. Keduanya berbagi pengalaman dikasihi oleh Allah. Mereka mengalami pengalaman yang tidak dapat dimengerti dengan akal manusia. Elizabeth mengandung anak di hari tuanya, sedangkan Maria mengandung anak pada saat ia masih perawan. Pengalaman itu hanya mungkin dimengerti apabila dimasukkan dalam kerangka karya keselamatan Allah bagi manusia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Maria menerima panggilan Allah untuk menjadi ibu Tuhan dengan tangan terbuka. Apa yang dilakukannya dipuji oleh Allah sendiri dalam perkataan Elizabeth, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu." Maria disebut yang berbahagia karena Maria percaya akan sabda dan karya keselamatan Allah. Maria menanggapi pujian itu dalam kidung Magnificat yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Maria menyadari dirinya rendah di hadapan Allah, tapi oleh kasih karunia-Nya, Maria diundang untuk ikut serta dalam karya penyelamatan Allah dengan menjadi ibu Tuhan. Maria menyatakan kesediaannya untuk mengarahkan diri seutuhnya hanya kepada Allah dan karya penyelamatannya. Maria berusaha untuk menyatukan hati dengan Allah dan mewujudkan cinta kepada sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, Maria adalah model unggul dan istimewa seluruh umat dalam hidup beriman. Pada hari ini, Maria menunjukkan kepada kita contoh seorang beriman yang sejati, yaitu mengarahkan diri secara total kepada Allah. Bagaimana cara kita mengarahkan diri secara total kepada Allah? Hendaknya itu memberikan dampak positif secara nyata bagi sesama. Kita yang mengakui dan mengimani bahwa Allah adalah kasih, kita juga dipanggil untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama. Secara sederhana, kita dapat berusaha untuk memberikan sapaan kasih kepada teman-teman yang kesepian dan dipinggirkan oleh keadaan sosial. Kita juga bisa mendengarkan curahan hati sesama yang mengalami kesesakan batin. Dengan segala bakat dan talenta yang dimiliki, kita pun dapat mewujudkan kesejahteraan banyak orang menuju dunia yang lebih baik. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas karya keselamatan yang dikerjakannya dalam hidup kita masing-masing. Allah menunjukkan kepada kita model beriman yang unggul dan istimewa, yaitu Maria, Bunda Yesus, yang pada hari ini kita rayakan pengangkatan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surgawi. Maria pantas menerima pemulihan itu karena ia selalu
mengarahkan dirinya, menyerahkan dirinya secara total kepada Allah. Kita pun akan turut serta masuk ke dalam kemuliaan surgawi apabila kita juga selalu mengarahkan diri secara total kepada Allah dan karya penyelamatannya. Semoga teladan iman perawan Maria selalu meneguhkan kita dalam peziarahan di dunia menuju Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi perawan Maria Bunda Yesus kepada kami, yang telah menunjukkan kepada kami teladan istimewa dalam hidup beriman. Semoga kami dapat meneladaninya dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.